konfigurasi jaringan. Pertama, konfigurasi Bluetooth. Dua, konfigurasi hotspot. Tiga, konfigurasi LAN. Empat, konfigurasi access point atau wireless router. Konfigurasi Bluetooth. Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antar perangkat maupun gadget. Bluetooth memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menghubungkan suatu perangkat yang ingin dihubungkan atau disambungkan. Jika tidak ada kabel, Bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan suatu perangkat. Bluetooth dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan mudah seperti komputer dengan ponsel, tablet, handset, keyboard, mouse, printer, dan berbagai perangkat lainnya yang juga memiliki fitur Bluetooth. Konfigurasi hotspot. Apabila ingin menggunakan laptop namun tidak ada WiFi, dapat diatasi menggunakan hotspot seluler untuk terhubung ke internet dari laptop dengan cara mengaktifkan hotspot seluler di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain ke internet. Langkah selanjutnya adalah pilih keamanan yang akan digunakan seperti contoh WPA atau PSK. Pada bagian sandi, dapat diisi sesuai dengan sandi atau password yang akan digunakan untuk koneksi hotspot dalam laptop atau perangkat elektronik seperti ponsel. Konfigurasi LAN adalah Local Area Network, merupakan jenis jaringan yang menghubungkan dua atau lebih workstation dalam satu jaringan lokal yang tidak terlalu luas, misal dalam satu rumah atau satu gedung. Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network and Sharing Center. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Kemudian klik kanan dan pilih Properties dan geser atau scroll ke bawah, carilah tulisan Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4, kemudian klik 2 kali double. Setelah itu lakukan setting IP address terlebih dahulu pada komputer A. Misalnya IP pada komputer A adalah 192.168.1. Namun sebelum melakukan konfigurasi IP address, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu IP address yang digunakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya lakukan penyeting IP address pada komputer B ke komputer A. Misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1. Lalu default gateway adalah 192.168.1.2 dan preferred DNS server adalah 192.168.1. F. Ketika ID address telah selesai dikonfigurasi, kemudian bukalah command prompt menggunakan tombol Win tambah N, lalu tekan CMD. Lakukan PING atau pemeriksaan jaringan pada komputer B ke komputer A untuk mengetahui kedua komputer sudah terkoneksi atau gagal terkoneksi. Konfigurasi access point atau wireless router. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Berikut ini penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi access point templating. Yang pertama, langkah pertama adalah menyiapkan kabel LAN pada access point power, dan koneksi kabel LAN ke komputer. B. Melakukan setting access point dengan membuka browser, contohnya Firefox, kemudian ketik IP address access point, contohnya seperti 192.168.0.224 pada address back. Setelah itu memasukkan username dan password access point yang dapat dilihat pada bagian bawah access point, kemudian tekan enter. Apabila sudah masuk ke halaman access point, atur semua pengaturan dan fungsi access point. Selanjutnya klik next. Memilih metode access point, kemudian tekan tombol next. Ubah SID dan password sesuai dengan keinginan pengguna. Pada bagian network setting tidak perlu ada yang diubah, kemudian menuju ke langkah selanjutnya. Muncul halaman pemberitahuan, baca dan pastikan halaman pemberitahuan tersebut. Setelah dipastikan semua benar, kemudian lakukan reboot. Tunggu proses reboot sampai selesai.
Terakhir, melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah dibuat. Apabila SSD-nya yang dibuat sudah muncul PIN-nya, seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.